Haris sebenarnya tidak membawa istrinya ke kamar, melainkan ke ruang kerjanya. Dia menekan sebuah tombol yang ada di dinding, dan terbukalah sebuah pintu rahasia yang menghubungkannya ke kamar yang lain. Di kamar rahasia tersebut terdapat tempat tidur ukuran king size, sebuah meja desktop, dan peralatan main game lengkap. Saat Haris masih remaja, ia sering menghabiskan waktunya di sini untuk bermain video game sampai larut malam. Dia pelan-pelan membaringkan tubuh istrinya di tempat tidur, kemudian menghidupkan lampu bohlam yang sedikit redup. Setelah itu, Haris menyusul Andrea berbaring di tempat tidur dan memeluknya dari belakang. Ia mulai menciumi rambut, leher, dan ujung pundak istrinya. Selanjutnya, ia meraih tangan kirinya dan mencium jari-jarinya juga. Andrea merasa geli ketika Haris mencium lehernya. Dia bergerak sedikit. Saat dia bergerak, Haris semakin mendekap tubuhnya. Saat pukul 9 malam. Maaf Tuan Harsa, seperti yang Anda katakan tadi, bila saya ingin tahu lebih detail, saya harus mengikuti Anda kemari, bukan? Sebenarnya, apa maksud Anda? Pak Yuda bertanya pada kakek Harsa. Ia penasaran. Kakek Harsa hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan tersebut. Dia mengeluarkan sebuah amplop berwarna putih dari laci, lalu menyerahkannya pada Pak Yuda. Anda akan tahu setelah membaca ini, Tuan Yuda. Kakek Harsa berkata dengan nada tenang. Pak Yuda di lain sisi awalnya dia ragu, tapi dia tetap mengambil amplop itu dan membukanya. Ia membaca dokumen yang ada di dalamnya secara detail setiap lembarnya. Tangannya mulai gemetar dan matanya mulai memerah setelah membaca dokumen tersebut. Dari mana Tuan Harsa memperoleh informasi ini? Apakah ini benar? Batin Pak Yuda. Pria itu kemudian menatap kakek Harsa yang ada di depannya dengan banyak pertanyaan yang tergambar jelas di raut wajahnya. Anda bisa melakukan tes DNA dengannya jika Anda mau. Kakek Harsa sekali lagi berkata dengan tenangnya. Pak Yuda menganggukkan kepalanya. Ia mengikuti arahan dari sesepuh tersebut. Kami akan mengambil sampel darah Anda minggu depan. Bagaimana menurut Anda, Tuan Yuda? Tidak perlu, Anda bisa mengambilnya sekarang. Melihat wajah tidak sabar Pak Yuda, kakek Harsa menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka mengambil sampel darah Pak Yuda. Tentu dengan bantuan seorang dokter yang sudah dipercaya oleh kakek Harsa. Mereka akan mendapatkan hasilnya minggu depan. Di dalam mobil, Pak Yuda pulang ke rumahnya bersama Andre dan Olive. Melihat wajah ayahnya yang gelisah, tidak tenang, Andre bertanya kepadanya. Apa yang Papa dan Tuan Harsa bicarakan tadi? Kami membicarakan sesuatu. Sesuatu? Ayolah, Pak. Dre, kamu ingat tidak? Papa pernah bilang kan kalau kamu punya saudara kembar? Hah? Kapan Papa bilang? Kalau tidak salah, saat umurmu 3 atau 4 tahun.
Pak Yuda berkata sembari memegang ujung dagunya dengan tangan kirinya. Ia mencoba mengingat-ingat karena kata-kata itu memang sudah lama sekali diucapkannya. Andre tertawa dan memutarkan bola matanya setelah mendengar ucapan papanya. Papa bercanda. Mana mungkin aku ingat. Aku saja masih bocil saat itu. Mengganti pampersku sendiri saja, entah aku sudah bisa atau belum. Pak Yuda menoleh pada putranya dengan tatapan serius. Oke, Pak. Terus bagaimana dengan saudara kembarku? Dia laki-laki atau perempuan? Apakah wajah kami sungguh kembar? Di mana dia sekarang? Andre mulai antusias. Aku tidak yakin. Tapi bila sesuai dengan dokumen yang kubaca tadi, istri Haris kemungkinan adalah saudara kembarmu. Pak Yuda menyentuh kepalanya dan pandangannya lurus ke depan, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu kembali. Hah? Mengapa Papa bilang tidak yakin? Apa Papa ini beneran papaku? Andre menoleh dan mengamati wajah pria yang duduk di sampingnya itu. Tak, Pak Yuda, kepala putranya dengan botol air mineral yang ada di tangannya. Au! Olive yang duduk di kursi depan hanya menahan tawa mendengar percakapan ayah dan anak tersebut. Nanti kalau aku dan Andre menikah, apa kami akan punya anak kembar juga ya? Mirip siapa ya anakku nanti? Olive berkata di dalam hatinya. Gadis itu tersenyum diam-diam. Setelah acara pesta berakhir, semua tamu yang rumahnya dekat pulang ke rumah masing-masing. Sementara untuk tamu yang dari jauh, beberapa di antara mereka ada yang menginap di hotel, dan ada pula yang menginap di kamar-kamar tamu yang ada di sebelah kiri rumah utama. Tangan Mbak Eni sudah mulai lelah karena dari tadi terus mengipasi Sandra. Karena tidak ada tanda-tanda Sandra akan bangun, ia berkata pada tuannya, "Maaf Tuan Haris, apa tidak sebaiknya kita memanggil dokter?" Haris mengangguk. Ia setuju dengan usul dari Mbak Eni. 15 menit kemudian, seorang dokter masuk ke dalam kamar itu dan memeriksa Sandra. Dokter tersebut mengatakan kalau gadis itu hanya kelelahan. Dia butuh istirahat dan akan kembali pulih besok pagi. Haris lalu menginstruksikan pada Mbak Eni untuk membantu Sandra mengganti bajunya dan membiarkan gadis itu tidur di sana malam ini. Dia lalu berjalan keluar kamar dan mencari di mana keberadaan istrinya. Laki-laki itu terus mencari di setiap tempat tapi tidak menemukannya. Satu-satunya tempat yang belum dicek olehnya adalah kamar Ginny. Haris berjalan menuju ke kamar sepupunya dengan banyak pikiran di benaknya. Apa dia marah? Apa yang harus kulakukan bila dia marah? Aku ingin tidur di sampingnya malam ini. Tidak memerlukan waktu lama, ia sampai di kamar Ginny. Melihat wajah teduh Andrea yang tengah tertidur, membuat hati Haris tenang. Dia sangat merindukan istrinya itu. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengangkat tubuh istrinya. Satu-satunya tempat yang tidak mungkin dijamah oleh orang adalah kamar rahasianya.
sebuah kamar tersembunyi yang berada di balik ruang kerjanya. Wisnu memandang langit malam yang penuh bintang berkelap-kelip. Dia tidak menyadari bila ada pria setengah baya yang berdiri di belakangnya. Masalah cinta. Ucap laki-laki itu mengagetkan Wisnu yang hanyut dalam lamunannya. Meskipun Wisnu menyadari kehadiran pria tersebut, tapi ia mengacuhkannya. Bukan urusan Anda, Tuan Guntur. Suara Wisnu berubah dingin. Ia membalikkan badannya dan berjalan melewati pria tersebut. Sebelum berlalu, Wisnu sempat membisikkan sesuatu padanya. Jangan ikut campur urusanku. Pak Guntur hanya tersenyum licik mendengar ucapan Wisnu. Bukan urusanku. Kamu adalah putraku. Urusanmu tentu adalah urusanku juga. Batin Pak Guntur. Pria itu menggelengkan kepalanya pelan. Selama ini Wisnu menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Ia selalu mengatakan ia adalah anak yatim piatu dan tidak memiliki keluarga. Yang orang-orang tahu dia hanyalah seorang bodyguard yang bekerja pada Haris. Adakah ia memiliki sisi yang lain? Jika iya, apa motifnya sebenarnya?